Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita memberi waktu kita, hati kita untuk sama-sama merefleksikan apa makna kedatangan Tuhan bagi kita. Hari ini saya akan membaca sebuah ayat dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ungkapan ini adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 7 ayat 14. Dan itu berada dalam sebuah konteks politik ketika sedang terjadi perang saudara. Jangan kita pikir perang saudara itu hanya terjadi sekarang, itu dulu terjadi bahkan di Israel, antara Israel sebelah utara dengan Israel sebelah selatan, yaitu Yehuda. Dalam konteks yang sangat membingungkan dan menguncangkan ini, ketika seorang raja bernama Ahaz bertanya-tanya bagaimana Tuhan bekerja dalam situasi kekacauan, disitulah kemudian dia mengatakan akan ada tanda, dan tanda itu adalah Immanuel. Immanuel dalam bahasa Ibrani berarti Allah beserta kita. Tidak ada yang menyangka berabad-abad kemudian ini nanti akan menjadi sebuah nubuat yang digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus, putra Maria. Nah, ini yang membuat kita mengerti ketika membaca ayat seperti ini, sebenarnya kita belajar tentang dunia kita. Bagaimana Tuhan hadir dalam dunia yang sebenarnya tidak pernah baik-baik saja. Kalau kita sempat membayangkan dunia ini suatu saat akan aman dan nyaman, izinkan saya mengatakan berdasarkan apa yang terbaca dari Alkitab, dunia kita tidak pernah aman dan nyaman. Dunia kita hanya pernah aman yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 2, ketika Tuhan menata segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, rapi. Tapi kita baca mulai pasal 3, dunia kita mulai mengalami keguncangan kembali. Keguncangan pertama itu tidak terjadi di tempat-tempat yang penuh masalah, justru di tempat yang aman-aman saja. Kita tahu Taman Eden adalah taman di mana manusia ditempatkan Tuhan, tidak ada persoalan yang mendasar. Makanan tidak masalah, semuanya tersedia, tetapi tetap saja Alkitab begitu jujur mengatakan kepada kita, persoalan manusia pertama adalah soal apakah dia mempercayai Tuhannya dan apakah dia mempercayai sesamanya. Dan itu yang terjadi ketika di taman itu Adam saling menyalahkan dengan istrinya karena mereka melanggar perintah Tuhan. Dan kita tahu apa akibatnya? Pertama-tama yang dirusak adalah relasi. Dan pertama-tama yang dirusak adalah keluarga. Banyak orang melupakan sesungguhnya tragedi terbesar di dunia ini justru terjadi pada keluarga manusia pertama. Ketika Kain menghabisi adiknya Habel. Bayangkan manusia begitu, ya katakanlah berapa orang ya, 5, 4 barangkali. Tapi satu orang sudah menghabisi adiknya sendiri karena urusan cemburu. Dan itu kita membuat kita sama-sama berintrospeksi. Itulah sebabnya tema Natal, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia kali ini mengangkat tema bahwa kehadiran Tuhan itu menyelamatkan keluarga. Kita tahu bangsa-bangsa juga adalah keluarga. Kita semua adalah keluarga umat manusia. Dan saat ini keluarga umat manusia sedang mengalami keguncangan-keguncangan di berbagai bagian dunia ini. Situasi geopolitik kita sungguh sangat ringkih. Bukan hanya perang, ancaman perang bahkan dekat halaman kita. Ketika yang tadinya kelihatannya aman-aman saja mulai bergejolak. Dan kita sebagai umat Tuhan diajak untuk merenungkan ulang.
Apa artinya Immanuel? Immanuel tidak berarti ketika Tuhan ada semuanya baik-baik saja. Immanuel justru berarti Tuhan hadir dalam hidup ini ketika situasi sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita membaca Matius pasal 23, tadi yang sudah saya bacakan tadi, kita mengerti bahkan ketika Yesus akan lahir, persoalan pertama muncul di dalam pasangan Yusuf dan Maria. Ada pertanyaan, apakah bayi yang dikandung ini sungguh-sungguh bayi kudus? Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa justru di dalam situasi seperti itu Tuhan hadir. Tuhan ingin menyelamatkan keluarga. Dalam berbagai situasi yang kita hadapi sebagai bangsa, kita juga satu keluarga sebagai bangsa, dengan segala pertanyaan, perbedaan kita, bahkan dengan prasangka-prasangka yang kita miliki, Immanuel berarti masih ada Dia, orang yang menyertai hidup ini. Dan ketika Tuhan masih ada, ketika kita masih percaya sebagai umatnya, pesannya adalah jangan pernah menyerah. Tuhan belum selesai dengan hidup kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan bangsa kita, dan dengan umat manusia. Saudara yang terkasih, mari kita mengingat, apapun perbedaan kita, kita adalah saudara. Sama-sama anak-anak Adam dan Hawa. Kiranya pesan ini menolong kita untuk melanjutkan perjalanan menjadi bagian dari penyertaan Tuhan terhadap dunia kita. Sekali lagi, selamat menjelang Natal, Tuhan memberkati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.